Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan tutorial online mata kuliah metodologi penelitian. Gak kerasa ya, kita sudah di tahap akhir di sesi 8 dengan kegiatan di 13 dan ke-14. Pada pertemuan ini kita telah melewati rangkaian tutorial webinar sejak awal, mulai dari mempelajari orientasi mata kuliah, kemudian memahami panduan karya ilmiah, hingga mengerjakan tugas pendahuluan pada kegiatan belajar 1. Dari awal pertemuan, kita juga telah membahas konsep dan karakteristik karya ilmiah, menganalisa contoh artikel, memahami iuran mata kuliah, berapa artikel yang utuhnya tuh bagaimana, kemudian mempelajari skenario pembelajaran karya ilmiah, serta menelaah tugas 1 hingga tugas ke-4 yang telah disediakan. Kemudian pada aktivitas belajar 13, kita telah mengulas pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam menulis proposal, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Pada sesi ini juga, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan proposal penelitian secara tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah karya ilmiah pada universitas terbuka. Seluruh proses pembelajaran ini juga merujuk pada sumber belajar utama, yaitu panduan metodologi penelitian, kemudian bahan ajar metode penelitian di sosial ISIP 4216 dengan modul 3, 4, 5, 6, dan 9, serta berbagai referensi yang relevan dengan penelitian rekan-rekan semuanya. Kita juga telah membahas pentingnya topik penentuan dalam penelitian sebagai langkah awal yang dapat menentukan arah penelitian rekan-rekan semua. Topiknya juga harus relevan, aktual, menarik, dan sesuai dengan minat serta bidang keilmuan rekan-rekan semuanya. Langkah-langkah untuk menentukan topik meliputi identifikasi isu aktual, observasi fenomena, kemudian meninjau literatur terdahulu untuk menentukan riset gap-nya, serta membatasi ruang lingkup agar fokus gitu ya. Selain itu juga kita telah mempelajari strategi pencapaian referensi gitu ya, yang kredibel, seperti Google Scholar, DOAZ, dan Jurnal Sinta, Scopus, Perpustakaan Digital UT, serta menggunakan tools seperti Mendeley dan Zotero. Dengan topik yang jelas dan referensi yang kuat, rekan-rekan semua dapat menghasilkan penelitian yang terarah dan bermakna. Kemudian, rekan-rekan semua telah mengerjakan tugas 1, 2, 3, 4, dan sampai selesai. Tugas 1, saudara telah menelaah bagaimana cara membuat topik penelitian, kemudian mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Kemudian membuat kerangka proposal, mengunggah hasil tugas pada tugas 1 yang telah disediakan. Nah, pada tugas 2, rekan-rekan semua telah mengerjakan membuat rangkuman bacaan dari referensi yang digunakan untuk menyusun proposal, kemudian membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumbernya. Nah, pada tugas ketiga ini rekan-rekan semua telah mengakses yang telah disediakan pada tugas-tugas sebelumnya gitu ya, dan menyempurnakan proposal yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka, sehingga teman-teman semua sama gitu ya dalam menulis karya ilmiah. Dan saya juga sudah nge-share ya proposalnya dalam bentuk seperti apa, itu udah saya share juga. Kemudian setelah seluruh tugas, kita telah memasuki di aktivitas belajar 14 dengan 3 kewajiban utama: mengunggah proposal yang telah direvisi gitu ya, finishingnya, kemudian memastikan tingkat similaritasnya dalam proposal dengan maksimalnya itu 30% rekan-rekan ya, kemudian mengunggahnya kembali dengan pernyataan bebas plagiasi. Selain itu juga melalui diskusi 2,
saudara telah menyampaikan refleksi gitu ya terhadap pencapaian pembelajaran, termasuk kendala dalam memahami materi maupun hambatan selama penyusunan proposal. Kini kita telah sampai pada tahap proposal akhir yang merupakan akhir dari rangkaian kelas metodologi penelitian. Pastikan proposal saudara yang diunggah dapat sepenuhnya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan ketentuan pada universitas terbuka. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, keaktifan, dan kerja keras saudara selama mengikuti mata kuliah ini. Semoga seluruh proses pembelajaran memberikan manfaat besar bagi perjalanan akademik saudara gitu ya, sehingga memudahkan saudara dalam mengerjakan karya ilmiah berikutnya. Sukses selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.